Oke, selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang di sini? Iya, ada. Oh, ada. Baik. Saya takut suara saya tidak terdengar. Baik, saat ini sudah hadir 7 ya, dari kemarin ada 30 sekian. Mungkin memang sebagian memang ada kegiatan yang lain. Oke, nggak apa-apa Bapak Ibu, kita akan langsung mulai saja pembahasan kita siang ini. Saya rencanakan untuk Zoom ini tidak selama kemarin Bapak Ibu, karena fokusnya nanti untuk ke structure yang bagian kedua ya, untuk written expression. So Bapak Ibu, kita akan mulai. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Terima kasih. Ya, mohon izin Bapak Ibu ya. Untuk kemarin soal latihannya sudah dikerjakan belum Bapak Ibu yang dari Google Form? Sudah, Bapak. Oke, ada pertanyaan Ibu? Mungkin ada yang mau dikeluh kesahkan dulu? Kalau ada saja. Kalau nggak ada, ya alhamdulillah ya. Oke, kemudian juga mudah-mudahan untuk videonya juga, maaf, untuk YouTube-nya sudah disimak ya, video YouTube yang kemarin, dan mudah-mudahan juga ada sesuatu yang bisa diambil dari video-video itu, Bapak Ibu, bisa digunakan sebagai sarana belajar mandiri. Mengingat jumlah pertemuan kita yang juga memang sangat minimalis gitu ya. Oke, langsung aja Bapak Ibu ya, saya akan langsung mulai share screen. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, monggo langsung ditanyakan saja. Ya, so Bapak Ibu, kita akan masuk ke grammar yang bagian kedua ya. Grammar yang bagian kedua, seperti yang kita tahu Bapak Ibu, selain Bapak Ibu harus mengerjakan sentence completion ya, melengkapi kalimat rumpang, Bapak Ibu juga akan diminta mengerjakan soal-soal berbentuk written expression atau biasa kita kenal dengan error analysis ya, menganalisa kesalahan. Dengan jumlah soal yang bahkan lebih banyak Bapak Ibu ya. Kalau kemarin melengkapi kalimat itu hanya ada 15, sementara untuk yang error analysis ini justru ada 25 ya. Dan bobotnya juga sama ya. Jadi tingkat kesulitannya juga mirip-mirip dengan yang jenis pertama kemarin, dan pembobotannya atau scoringnya juga sama Bapak Ibu. Jadi saya juga menyarankan Bapak Ibu ya, kalau memang di soal-soal ini ada yang cenderung lebih mudah, maka silakan dikerjakan lebih dulu ya, demi efisiensi waktu ya, dan juga Bapak Ibu juga tidak akan menghabiskan cukup banyak waktu nanti untuk mengerjakan soal-soal yang lain. Karena kita akan punya waktu yang sangat pendek sekali Bapak Ibu ya, yang pendek sekali untuk mengerjakan soal sejumlah 40 butir ini. So Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat, sebentar, saya lupa belum saya share, saya kopikan itunya, contoh soalnya sebentar Bapak Ibu ya, mohon di sini sebentar. Sambil menunggu saya kopikan, apakah ada yang ingin Bapak Ibu sampaikan dulu mungkin? Kalau enggak ada, enggak apa-apa. Ya.
Ini file yang kemarin. Oh, ini dia. Oh, oke. Saya akan coba kopikan ke file ini dulu. Bentar. Oke. Oke, ini contoh soalnya. Saya share screen lagi, Bapak Ibu, mohon izin. Ya, oke. Nah, ini adalah salah satu ya Bapak Ibu ya, salah satu contoh dari soal error analysis ya atau written expression, di mana Bapak Ibu akan diminta untuk mencari ya di antara A, B, C, dan D ini yang salah yang mana sebetulnya ya. Sebetulnya Bapak Ibu untuk mengerjakan soal seperti ini bisa dikatakan gampang-gampang susah Bapak Ibu ya, karena soal ini menuntut kita untuk menguasai cukup banyak aspek grammar ya, karena kita harus tahu konsepnya dulu kan ya, untuk bisa memastikan apakah pilihan A, B, C atau D ini betul atau salah kan gitu. Contohnya misalkan yang A, ada yang jawab yang A yang salah misalkan. Oh yang salah A mas, receives misalkan. Alasannya kenapa? Oh alasannya karena harusnya receiving. Oh artinya kita sudah punya konsep bahwa kalau bentuk receives itu salah. Karena kita sudah punya konsep seperti itu. Nah itulah yang akan ditanyakan Bapak Ibu ya untuk 25 soal di bagian yang ini. Nah soal ini Bapak Ibu itu sifatnya bisa dikatakan cukup random Bapak Ibu ya, cukup random. Jadi kita tidak bisa melihat soal-soal yang akan diujikan itu. Kalau boleh saya sampaikan Bapak Ibu, kalau kita sedikit review ke yang kemarin ya, ke grammar yang bagian A, itu untuk nomor 1 sampai 15 itu materinya jelas. Ya, yang diujikan itu jelas sekali. Contohnya misalkan ada mulai dari simple sentence ya, simple sentences. Kalimat tunggal ya kan. Kemudian masuk ke kalimat majemuk setara, namanya compound sentences. Ada juga yang namanya kalimat majemuk bertingkat atau complex sentences. Masuk juga yang reduksi ya, reduksi clause atau reduksi, kemudian ada inversi. Kelima konsep ini selalu muncul Bapak Ibu, tidak pernah ada yang absen gitu ya istilahnya. Jadi pasti semuanya muncul. Nah, total Bapak Ibu kalau kita mengacu pada modul ya yang kita Bapak Ibu sudah download ya mudah-mudahan dari WhatsApp grup kemarin, dan mohon maaf saya tidak menggunakan modul itu untuk bahan utama kita Bapak Ibu karena unitnya sangat banyak sekali sehingga kalau di cover 3 pertemuan juga kayaknya nggak mungkin ya. Nah, tapi semua unit yang ada di buku itu sudah sangat merepresentasikan sebetulnya skill-skill apa yang akan diujikan. Kalau Bapak Ibu sempat membuka buku itu, bisa dilihat bahwa untuk soal grammar ini, untuk bagian grammar itu total ada 60 skill Bapak Ibu, ada 60 unit. Ya, ada 60 bisa dibayangkan. Untuk kemudian di soal ProTefel nanti total hanya dipakai 40 diantaranya saja. 40 konsep dari 60 skills. Ya, jadi tidak dipakai 60-nya nggak diujikan semua. Nah, ini yang jadi tantangan adalah di bagian B ini. Nah, kalau kita lihat untuk yang bagian A, itu dari 5 konsep ini itu kalau dibagi di buku itu jadi 12 skills ya. Nah, berarti kalau totalnya adalah 60, maka untuk bagian B ini berarti total ada kurang lebih 48 skills yang tanda petik harus dikuasai. Sementara soalnya hanya 25. Bisa dibayangkan? Kalau ini masih agak mending Bapak Ibu ya. Dari 15 soal kepake 12-12-nya. Jadi pasti ada beberapa soal yang double. Misalkan simple sentences soalnya ada 2 misal gitu ya. Jadi total dari 15 skill itu, dari 15 soal itu dia mengemploy 12 skills. Tapi untuk bagian error analysis Bapak Ibu atau written expression itu kita punya 25 nomor yang diekstrak dari 48 skills. Ya, dari 48 skills. Artinya apa? Kita nggak tahu nih dari 48 skills ini mana 25 yang akan dipakai. Ya, mana 25 skill yang akan diujikan. Kita nggak bisa tahu, berbeda dengan bagian A. Kalau kita bisa menguasai ke-12-nya ini, akan sudah sangat cukup untuk kita bisa mengerjakan semuanya. Berbeda dengan yang B. Nah, oleh karena itu tadi saya bilang, untuk bagian B ini cenderung agak random Bapak Ibu ya, cenderung agak acak karena memang kita nggak bisa memprediksi. Saya sudah mohon maaf ya, bukan ada maksud apapun. Saya sudah mungkin mengerjakan ratusan ya, tentu ya setelah saya bekerja sekian tahun.
Tentu sudah ratusan soal yang saya kerjakan untuk bagian B ini, dan saya belum menemukan pola-pola tertentu. Misalkan ini kan nomor 1 sampai 15. Kemudian untuk nomor 16 itu soalnya apa, itu saya belum bisa. Karena kadang di soal ini ternyata menanyakan ini. Di soal ini menanyakan ini, ya. Ternyata tidak bisa diprediksi sama sekali. Jadi bagian B ini cenderung random, ya, cenderung random. Tapi serandom-randomnya soal terstandar, ya, seperti TOEFL, TOEIC, dan lain sebagainya, serandom-randomnya soal terstandar itu pasti ada klasterisasi materinya. Itu yang saya lihat selama ini. Nah, termasuk juga untuk bagian B ini, ya, dari 48 skills yang diujikan, itu sebetulnya bisa kita klasterisasi menjadi 6 jenis soal. Nah, lumayan kan? Jadi sudah lebih spesifik gitu ya, lebih spesifik. Nah, ternyata Bapak Ibu, dari hasil pengamatan kami, dari 40 soal yang diberikan, otomatis untuk 15 itu yang sentence ya, sementara ini 25 adalah untuk yang error. Nah, untuk 25 soal error ini, itu ternyata kesalahan-kesalahannya, karena seperti ini, maaf, ini kan kita diminta mencari kesalahan Bapak Ibu ya. Nah, kesalahan-kesalahan yang ada ini ternyata melibatkan yang pertama adalah kata kerja. Ini porsinya paling besar ya. Porsinya bisa sampai 20% sendiri dari total jumlah soal ini. Jadi berapa nih? Kalau 20% dari 25 ya, kalau 50% saja 12 ya. Jadi kurang lebih ya sekitar mungkin 4 sampai 5 nomor. Konsep yang kedua adalah parallelism. Konsep yang ketiga adalah pengujian pronoun atau penggunaan kata ganti. Kemudian juga ada pengujian nouns, penggunaan kata benda, dan yang terakhir, yang kelima adalah penggunaan adjective dan adverb, dan yang terakhir adalah language use atau language usage. Ini yang biasanya kalau Bapak Ibu pernah lihat ada penggunaan kapan sih kita pakai another gitu ya, kemudian juga kapan kita pakai other gitu, dan kapan kita pakai the other misalnya gitu ya. Nah, itu kan juga kita kalau nggak kita cermati juga pasti akan kesulitan juga gitu ya. Kemudian penggunaan misalkan kok ada like, tapi kok kadang saya lihat ada kata dislike ya, gitu. Tapi kok juga ada kata unlike ya, ini bedanya apa, misal gitu ya. Itu adalah masuk ke dalam language use ya, penggunaan. Dan ini harus di kasarannya harus dihafalkan, memang harus tahu mau nggak mau harus dihafalkan. Oke, nah sekarang untuk hari ini Bapak Ibu, saya akan mencoba memperkenalkan konsep yang pertama, karena ini konsep yang paling banyak diujikan ya, yaitu terkait dengan kesalahan-kesalahan ya yang melibatkan kata kerja. Oke, kesalahan-kesalahan yang melibatkan kata kerja. Karena ini paling sering disalahkan. Ya, mungkin kemarin saya sudah sempat sampaikan bahwa verbs ya, bagian dari kalimat yang namanya verbs adalah bagian yang tidak pernah absen kan, tidak pernah tidak ada. Karena dia adalah syarat utama terbentuknya sebuah kalimat kan begitu. Ya, oleh karena itu kita harus pastikan bahwa kita betul-betul menguasai penggunaan verb itu sendiri. Oke, kita dari situ dulu ya. Nah, setelah itu, setelah kita akan kami sampaikan untuk verb ini, dan juga nanti Bapak Ibu bisa langsung ke YouTube lagi ya, di salah satu video saya juga ada yang saya full bahas tentang errors with verbs, itu sudah ada videonya khusus. Jadi kalau nanti di pertemuan ini juga Bapak Ibu merasa kurang, selain nanti bisa melihat rekamannya, juga bisa langsung ke YouTube juga bisa. Oke? Nah, saya akan mulai dengan sebuah ilustrasi seperti ini Bapak Ibu. Wah, sudah 30 peserta, Alhamdulillah. Baik, saya akan mulai dengan sebuah atau beberapa contoh kalimat. Misalnya gini ya, kita misalkan begini. Oke, mohon izin, saya tidak bermaksud mengangkat isu politik ya, tapi untuk sebagai contoh saja. Misal begini, Putin, gitu ya, misal ya. Oke, for example, Putin decides to invade Ukraine. Ini mohon maaf, saya tidak sedikit pun ada motif politik di sini, tidak ada misi politik apapun di sini, Bapak Ibu ya, untuk segera memberikan konteks saja. Oke, Bapak Ibu, maaf, Bapak Ibu, kalimat ini betul atau salah? Betul atau salah?
Ini kalimatnya sederhana sekali ya. Kalimatnya masih sangat sederhana. Kalimatnya di sini dia saya tidak menggunakan kata kerja yang sulit, tidak menggunakan vocabulary yang sulit. Dan pertanyaan saya juga cukup sederhana. Menurut Bapak Ibu, kalimat ini betul atau salah? Boleh disampaikan via mikrofon ataupun pakai chat juga boleh. Silakan. Tapi saya tunggu jawaban Bapak Ibu ya. Saya ingin melihat perspektif Bapak Ibu dulu. Betul atau salah? Dari 30 peserta, saya yakin ada yang punya jawaban. Betul atau salah Bapak Ibu? Salah. Oke. Mas, panggilnya Mas atau Bapak ini? Mas Komang atau Pak? Panggilnya siapa? Gangga? Mas Gangga atau Mas Komang? Ya, kayaknya salah Oke. penggunaan kata cu. Yang mana? Cu. Di kata cu-nya. Iya. Oke. Dia yang salah yang kata cu-nya. Oke. Terima kasih. Harusnya diganti apa kalau boleh? Kalau boleh minta pendapatnya. Apa ya? Oke. Itu oke, nggak apa-apa. Memang kadang kita menyalahkan memang harus punya alasan dulu ya, Mas. Yeah. Nggak, tapi it's fine. Terima kasih. Yang penting sudah ada arah untuk menentukan kesalahan. Terima kasih, Mas ya. Saya lanjut ke chat, juga ada di sini Mbak Asni dan juga Mbak Agustina ya. Salah dan salah. Nah, ini saya pengen tahu nih. Alasannya apa? Kesalahannya di mana? Itu yang paling penting. Salah, Mister. Salahnya di mana? Yang mana ya salahnya? Yuk, boleh di-chat juga, silakan diketikkan. Yuk, Mbak Agustina dan juga Mbak Asni atau Mbak Agnes ya, silakan bisa dituliskan kesalahannya. Untuk decided-nya using S nggak sih, Mister? Oke, Undecided. good. Mbak Bernadetta ya, terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu, untuk alasan, ya, yang pertama saya perlu sampaikan bahwa untuk kalimat ini, kalimatnya belum betul. Kalimatnya salah, ya. Karena kalau kita lihat dari kalimat ini, kita cek strukturnya dulu ya. Selalu kita mulai dari mengecek komponen utamanya dulu, yaitu subjek dan verb. Selalu dari situ ya. Kita lihat dari kata Putin sampai dengan Ukraine ya. Putin decide to invade Ukraine. Di sini kata kerjanya yang mana Bapak Ibu? Yang to invade atau yang decide? Decided. Good. Memutuskan. Oke, decide ya. Kata invade ini sebetulnya juga bisa jadi verb, tapi dia gugur karena ada to di depannya ya. Ini jangan pernah dihitung sebagai verb. Oke, so verbnya adalah decide dan subjeknya adalah Putin. Nah, kenapa bagian ini bisa dikatakan belum betul? Karena kalau kita lihat Putin ini dia adalah subjek tunggal, ya. Dan di kalimat ini tidak ada keterangan waktu apapun, sehingga kita asumsikan dia masih pakai simple present, ya kan? Kalau pakai simple present, maka di sini harusnya ada S. Using S. Iya, betul. Tahu dari mana? Nah, sekarang konsepnya adalah kalau subjeknya yang kemarin ya, mungkin ya, I, you, they, dan we, gitu, maka kata kerja yang dipakai kata kerja yang biasa, gitu ya. Sementara kalau yang dipakai atau subjeknya adalah he, she, dan it, oke, maka kata kerjanya menggunakan akhiran s atau is untuk simple present, ya, untuk yang kita kenal dengan simple present. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat subjeknya di sini tunggal, dan kata gantinya berarti apa ini kalau sebutin? He. Adalah he, betul sekali. Kalau kata gantinya adalah he, berarti kata kerja harus ditambah s. Itu ya, sederhana sekali. Oke, terima kasih. Sekarang saya lanjut ke kalimat kedua dengan konteks yang masih sama. Kita lihat. Oke, mohon izin, saya copy dulu. Oke. Sekarang, maaf. Ya, sekarang kata kerjanya sudah saya berikan S di belakangnya. Apakah kalimat ini sekarang sudah betul, Bapak Ibu? Salah. Yuh, salah lagi. Kenapa salah lagi? Kan sudah saya kasih S di situ. A few weeks ago, Apa itu? harusnya decided with ed. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita lihat, betul, baik. Kalau kita lihat, oh maaf, kok warnanya merah lagi. Maaf, saya ganti biru dulu. Ya, oke. Ini kata kerjanya masih sama, subjeknya masih sama,
hanya dia mendapatkan sebuah keterangan waktu ya. Ada keterangan waktu yang spesifik, adverb of time, gitu ya. Dan ini menunjukkan keterangan waktu yang lampau. Gitu kan? Nah, sekarang kalau kita lihat, kalau yang namanya kata kerja Bapak Ibu. Kan? Kamu harus dibuka. Ampun, Mas. Maaf. Oke. Bapak Ibu, kita lihat kalau jadi contoh nomor 1 tadi ya, kita ke nomor 1 sebentar. Nomor 1 ini membuktikan bahwa yang namanya kata kerja itu sangat dipengaruhi oleh subjek. Betul? Nah, sekarang di kalimat kedua, kalau kita lihat hubungan si verb dengan subjek saja, maka kalimat ini nggak ada masalah. Ya kan? Secara sepintas kalau Putin karena dia tunggal ya pakai S, ya. Kalau kita hanya lihat subjek. Tapi ternyata oke, ada feedback ya. Tapi ternyata halo, cek. Oke, Pak. Ya, Pak, dan saya tutup dulu mikrofonnya, mungkin feedback ya. Nah, saya ulangi. Tapi ternyata yang namanya kata kerja itu tidak hanya dipengaruhi oleh subjek, Bapak Ibu. Ini bukti nomor 2. Ternyata kata kerja juga dipengaruhi oleh yang kita kenal sebagai tenses atau keterangan waktu. Nah, makanya di sini kalimat ini masih belum betul ya, karena penggunaan kata kerja yang lampau itu dibutuhkan di sini menjadi decided. Jadi past tense ya, jadi kata kerja kedua. Tahu dari mana? Karena di sini ada keterangan waktu lampau, a few weeks ago, beberapa minggu yang lalu. Kalau yang di atas tidak, yang di atas tidak ada ya, karena memang yang di atas tidak menggunakan lampau karena tidak ada keterangan waktu lampaunya. Oke? Nah, dari 2 contoh ini kita sudah bisa melihat bahwa ternyata kata kerja itu adalah bagian yang paling vulnerable, bagian yang paling berubah ya, paling bisa berubah, paling mudah berubah gitu ya. Karena dia harus menyesuaikan siapa subjeknya dan juga dia harus menyesuaikan siapa tensisnya atau siapa keterangan waktunya ya. Itu untuk 2 contoh itu. Saya akan berikan 1 contoh lagi. Oke. 1 contoh lagi. Oke, bentar ya. Oke. Oke. Kemudian saya ambil. Sekarang saya kasih ini. Nah, Lagi mau nyoba apa namanya? Nyari data tentang itu. Oke, Mas Yunus saya matikan sebentar ya. Baik. Sekarang begini Bapak Ibu, kalau di kalimat yang ketiga, apakah ada kesalahan lagi? Oh. Apakah ada kesalahan lagi Bapak Ibu di nomor 3, untuk kalimat ketiga ada kesalahan nggak? Oke, ada lagi. Kalimat ketiga betul atau salah Bapak Ibu? Benar. Oh, benar. Ada yang punya pendapat berbeda? Salah. Salah juga. Saya dari tadi bikin kalimat nggak pernah betul ternyata ya. Salah lagi kenapa, Mbak? Kalau Putin has, mungkin decide-nya itu bisa dijadiin noun. Oh, Itu gitu. kan kalau decided Oke. itu kan apa tadi kata kerja di atas verb itu nomor Ya, 1. betul. Sehingga harusnya decides-nya diganti dengan kata benda atau yang lain gitu ya, misalkan. Oke, terima kasih Mbak Benarita. Saya coba cek dulu. Kita lihat di sini. Kata kerjanya sekarang tidak hanya decides, tapi ternyata sudah ada temennya, sudah ada rangkaiannya. Ya, sudah ada rangkaiannya. Dan mohon izin sebentar Bapak Ibu, sebentar ya. Maaf sebentar aja. Iya, baik. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa yang namanya verb ya, kata kerja, kadang itu berdiri sendiri, seperti contoh kalimat pertama, dia kata kerja cuma satu saja, satu kata, decide misalkan. Atau contoh kedua juga sama,
Kata kerjanya cuma satu ya, hanya kata decide ini saja, decided ya, setelah versi betulnya. Tapi juga kadang Bapak Ibu, kita akan mendapati bahwa verb atau kata kerja itu juga bisa muncul dalam sebuah rangkaian. Nah, seperti misalkan kayak kemarin ya, kita lihat ada yang namanya models ya. Makanya kita juga sering lihat misalkan they gitu ya, will ask. Nah, for a rematch, minta pertandingan ulang, misal begitu. Nah, di sini kan kita lihat kata kerjanya tidak hanya ask saja, tapi sudah bersamai oleh sebuah modal, gitu ya, models. Makanya diikuti kata kerja bentuk satu. They will, kita tidak bisa pakai they will asking, they will asks, nggak bisa ya, harus diikuti dengan bentuk satu yang asli. Itu untuk yang modal. Tapi ternyata selain models, kita juga punya kata kerja bantu yang kita kenal sebagai has atau have. Ya, jadi misalkan saya bilang saya sudah baca buku atau saya sudah menonton film itu. Kita bisa bilang I have. Nah, ini kata kerja di belakangnya itu bentuknya kita harus tahu ya. Nah, ternyata yang bisa muncul setelah have atau has adalah kata kerja bentuk ketiga. Nah, di sini letak kesalahannya, kata decides ini mestinya diganti ke bentuk ketiga. Yang kebetulan bentuk ketiganya itu sama dengan bentuk keduanya, yaitu decided. Ya. Jadi kalau mau dimaknai berarti Putin has decided to invade Ukraine ya. Putin telah memutuskan untuk menginvasi Ukraina. Misal begitu. Oke. Nah, jadi kesalahan yang ada di kesalahan yang ada di kalimat nomor 3 ini itu bukan karena subjek ya. Karena kalau kita lihat subjeknya decides itu masih aman dengan Putin, gitu kan? Dan juga bukan karena tenses. Karena di sini tidak ada keterangan waktu. Tapi ternyata kesalahan dari decides ini disebabkan oleh bentuk dari atau rangkaian kata kerja itu sendiri. Ya, yaitu dengan kemunculan have atau has. Makanya di sini kesalahan pada verb yang ketiga adalah kesalahan yang melibatkan verb forms itu sendiri. Nah, makanya Bapak Ibu jangan kaget kalau di soal TOEFL itu masih menanyakan masalah penggunaan modal, penggunaan has atau have, itu pasti akan ada. Karena dia salah satu titik ya di mana bukti bahwa kata kerja itu sangat mudah untuk berubah gitu. Oke, kurang lebih begitu. Nah, hari ini kita akan coba latihan ini Bapak Ibu ya, latihan menganalisa kesalahan-kesalahan yang umum terjadi ketika terutama pada bagian error analysis ya. Dan tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa soal yang melibatkan kata kerja, kesalahan yang melibatkan kata kerja ini bisa sampai 20% dari total soal sebanyak 25 nomor tadi. Oke, kita coba lihat ke contoh kalimatnya Bapak Ibu. Saya sudah siapkan, ini saya ganti share screen dulu ya. Saya kembalikan ke PPT-nya. Oke. Nah, ini saya lewati dulu saja. Saya kira tidak perlu terlalu lama di sini, saya akan langsung, nah di sini Bapak Ibu. Oke, nah tadi sudah ya, saya sudah sempat sampaikan bahwa kesalahan yang melibatkan verbs itu ada 3 jenis penyebab. Yang pertama adalah karena subjek ya, jadi verbnya itu salah karena nggak cocok sama subjeknya gitu. Yang harusnya pakai S, padahal subjeknya tunggal ya, kok ternyata di soal subjeknya nggak pakai S, berarti subjeknya ini salah karena nggak cocok dengan, verbnya ini salah karena nggak cocok dengan subjeknya. Yang kedua, verb itu bisa salah karena tidak cocok dengan keterangan waktunya. Sudah jelas keterangan waktunya itu lampau, tapi kok kata kerjanya di situ masih bentuk satu, misal gitu. Ya, makanya kata kerjanya perlu diganti, disesuaikan ya dengan adverb yang ada di situ. Yang ketiga, kesalahan yang melibatkan forms atau bentuk dari kata kerja itu sendiri. Contohnya tadi, penggunaan models ya. Penggunaan models itu harus diikuti bentuk satu. Gitu ya. Kemudian penggunaan have atau has itu harus diikuti bentuk 3. Kemudian kalau penggunaan to be ya, am, is, are itu ada 2 pilihan. Bisa diikuti bentuk ing dan juga bisa diikuti bentuk ketiga. Dan biasanya Bapak Ibu yang akan diujikan di soal TOEFL hanya 3 konsep ini saja. Konsep pertama adalah tentang models, konsep kedua adalah have dan has, konsep ketiga adalah to be.
Kita tinggal mengingat-ingat saja siapa followers-nya ya, siapa pengikutnya di belakang. Kalau models berarti isinya adalah can, will, may gitu Bapak Ibu ya. Sementara kalau have atau has ya hanya ada 2 itu. Dan kalau untuk, maaf saya hapus dulu, malah ketutup jadinya. Oke. Dan kalau yang terakhir untuk to be, ya isinya adalah am, is, are, was, were, itu bisa diikuti oleh bentuk ing maupun bentuk ketiga. Tentu meskipun ini sama-sama bentuk ketiga, ya, have atau has, dan to be ini juga diikuti bentuk ketiga, mereka punya fungsi yang berbeda, ya. Dan di YouTube saya juga sudah ada videonya khusus untuk membahas penggunaan kata kerja bentuk ketiga dan juga perbedaannya dengan penggunaan bentuk kedua. Oke, nah kita punya satu soal di sini Bapak Ibu, kalau mau dicoba, ya kita punya satu soal di sini. The seal, like the sea lion and the walrus, is a descendant of ancestors that once lived on the land. Monggo, kira-kira di kalimat ini untuk yang pertama, yang salah yang mana Bapak Ibu? Apakah itu di A, B, C, atau D? Silahkan. Kalimat jawabannya boleh dikirim di chat atau juga boleh disampaikan langsung. Ini terima kasih sudah hadir 36 ya. Mirip seperti kemarin juga kurang lebih sama pesertanya. Silakan Bapak Ibu. Oke, hadir 37. Ya. Ini semuanya di sini kan ya? Nggak dinyalain connected ke Zoom kemudian ditinggal pergi ke Burjo nggak kan ya? Oke, mudah-mudahan di sini Mas Bobi. Ya, Ibu. Oke, matur suwun. Moga jawabannya Bapak Ibu silakan. The seal, like the sea lion and the walrus, is a descendant of ancestors that once lived on the land. Perhatikan Bapak Ibu, tips pertama untuk mengerjakan soal error seperti ini, entah tentang verbs, entah yang lain, langkah pertama selalu mulailah dari melihat kata kerjanya. Ya, selalu mulai dari kata kerjanya dulu. Karena dengan kita melihat kata kerjanya, kita bisa tahu positioning dari bagian kalimat yang lain. Misal begini, kalau dari kata the seal sampai dengan land, kata kerjanya yang mana Bapak Ibu? Verb-nya yang mana? Coba. Yuk, yang mana Bapak Ibu? Kata kerjanya? Apakah is atau like atau live atau walrus? Ada nggak kata kerjanya di sini? Is. Is, satu. Oke, terima kasih Mas. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Selain is ini? Mungkin punya pendapat lain? Apakah hanya satu ini saja? Atau ada kata kerja yang lain? Ingat, di sini ada apa Bapak Ibu ya? Live. That. Nah, ini ada conjunction, sehingga pasti kata kerja nggak mungkin cuma satu kan? Pasti dua. Dan iya, satunya adalah yang live di sini. Betul. Live, betul. Nah, jadi Bapak Ibu, kalimat ini punya dua kata kerja, alias punya dua klausa ya, punya dua klausa, dan kedua klausa ini kebetulan kata kerjanya sama-sama di garis bawah. Kalau menurut kami, saya aja deh ya, menurut saya, ketika kita melihat ada sebuah kalimat dan kata kerjanya lebih dari satu, misal dia adalah kalimat majemuk begitu ya, apalagi semua kata kerjanya di garis bawah, maka Bapak Ibu tolong perhatikan betul kata kerja itu. Siapa tahu justru kesalahannya ada di situ, ya, sehingga kita tidak perlu bergeser mencari kesalahan yang lain. Oke, ya kita lihat. Kalau yang is ini kira-kira gimana Bapak Ibu? Apakah sudah benar? Untuk tahu benar atau tidaknya, kan kita harus cek dulu subjeknya betul cocok atau tidak, gitu ya. Tensisnya cocok atau tidak, gitu. Kemudian kalau yang ketiga dia nggak berlaku karena dia berdiri sendiri ya. Verb forms ini hanya berlaku untuk ketiga ini, yang punya models, yang punya have has, dan punya to be. Gitu ya. Yuk, sekarang subjeknya mana Bapak Ibu? Untuk kata kerja is ini subjeknya mana? The seal. Good, very good. Terima kasih Mas. Ya, betul. Subjeknya adalah the seal. Lalu yang diapit 2 koma ini apa? Keterangan dari the seal-nya. Betul sekali, keterangan untuk menjelaskan the seal ya.
atau secara istilah kita kenal sebagai apositif. Istilahnya begitu. Karena dia berfungsi menjelaskan subjek. Jadi subjeknya bukan si lion, bukan walrus, tapi yang depan, yaitu the seal. Seal-nya jumlahnya berapa? Tunggal. Ya kan? Jumlahnya tunggal. Maka penggunaan is di sini sudah tepat. Ya, selesai. Kemudian kita masuk ke klausa yang kedua. Di klausa yang kedua, kita lihat untuk kata kerja live, ini karena bentuknya reduksi, maka subjeknya agak mundur sedikit ya. Ini subjeknya adalah ancestors. Ya, ancestors-nya sudah jamak, sehingga menggunakan live, itu kalau dari segi subjek ya, kalau dari segi subjek, ini sudah betul, dari segi subjek. Nah, sekarang yang kedua, dari segi tenses, kita lihat apakah ada keterangan waktu yang menentukan di sini seperti tadi ada kata a few weeks ago Putin decided to invade Ukraine misalkan. Kalau di sini ada enggak? Once. Ah, betul. Apa itu once? Ya, apa ini? Sekali. Nggak tahu. Sekali ya. apa ya? Oke, adverb untuk kalau once Bapak Ibu ya, once itu ya saya tidak menyalahkan Bapak Ibu bahwa once itu ya bisa bermakna sekali atau satu kali. Tapi untuk kondisi adverb atau ketika dia berfungsi sebagai adverb seperti ini, artinya adalah dulunya. Bapak Ibu pernah mendengarkan itu dia. Bukan Berarti kayak mantan ya, once gitu ya. Oh iya, betul Pak. Misalkan SBY ya, SBY was once gitu ya, Indonesian president. SBY was once Indonesian president. Itu bisa karena SBY adalah dulunya seorang presiden. She was once my girlfriend, for example. Dia dulunya adalah cewek saya. Sekarang sudah tidak lagi, karena udah jadi istri misalnya gitu. Ya misal. Nah sekarang juga sama Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini sudah ada keterangan waktu lampau. Ini kan ada dua klausa ya, ada dua klausa. Klausa pertama dari the seal sampai dengan ancestors atau sampai dengan descendant nggak apa-apa. Sementara klausa kedua itu mulai dari that sini kan, dari awal keluarnya conjunction itu mulai klausa kedua. Dan untuk klausa kedua ini ternyata dia punya tenses tertentu, yaitu menggunakan sebuah keterangan waktu yang menunjukkan masa lampau. Ya, menunjukkan waktu lampau. Sehingga penggunaan kata kerjanya juga harus mengikuti tenses yang diberikan. Oke? Jadi kata kerja Bapak Ibu atau verb itu yang pertama kita harus cek apakah dia cocok dengan subjeknya atau tidak. Kalau dengan subjeknya saja sudah tidak cocok, ya udah berarti dia memang salah gitu kan. Kalau dengan subjeknya cocok, kita coba cari lagi apakah ada keterangan waktu di sekitarnya atau tidak. Kalau ada, misalkan, dan itu juga lampau, ternyata kata kerja yang dipakai masih bukan bentuk lampau, berarti kesalahan juga ada di kata kerja. Ya, kata kerja ini sangat bisa berubah, sangat umum, sangat sering berubah seiring dengan siapa subjek yang ada di situ dan siapa keterangan waktu apa yang ada di situ. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang coba jadi kalau untuk contoh ini berarti jawabannya adalah yang delta, mestinya diganti apa Bapak Ibu? Live. Ya, betul. Mestinya diganti dengan lived. Ya. Karena di sini ada keterangan waktu lampau. Loh, Mas kok yang is-nya kok nggak diganti dengan was? Karena dia sudah berbeda klausa Bapak Ibu ya. Kalau dia berbeda klausa, maka tensesnya juga tidak harus dipaksakan harus sama ya, tergantung apa istilahnya kronologisnya ya. Kita kan kalau kita lihat di sini klausa pertama ya dari kata the seal sampai dengan ancestors itu kan dia hanya mengatakan bahwa the seal ya yang namanya apa seal itu berarti apa? Apakah singa laut atau anjing laut saya agak lupa. Adalah keturunan dari nenek moyang. Posisi dia adalah di sini kan ya dari dulu sampai sekarang sampai kapanpun akan seperti itu kan, makanya dia menunjukkan sebuah fakta sehingga menggunakan simple present. Tapi untuk klausa yang kedua ini menunjukkan peristiwa di masa lampau, yaitu bahwa para ancestor atau para apa istilahnya leluhur, para nenek moyang itu dulu itu tinggalnya atau hidupnya di darat. Sekarang kalau seal ya adanya di laut, gitu kan? Kalau dulu mereka di darat. Nah, sederhananya begitu. The seal adalah keturunan dari
nenek moyang yang dulunya tinggal di darat. Nah, fakta bahwa the seal adalah keturunan nenek moyang itu adalah faktanya dari sekarang ada ya. Faktanya dari dulu sampai sekarang sampai kapanpun akan seperti itu faktanya. Tapi yang kedua, klausa yang kedua, ini menunjukkan adanya sebuah peristiwa. Yaitu peristiwa ketika ancestors itu tinggal atau hidup di darat. Nah, makanya udah berbeda klausa, bisa jadi berbeda kronologis, bisa jadi berbeda kegiatan. Oleh karena itu, yang kedua ini kita menggunakan past tense ya. Itulah ya, memang klausa dalam bahasa Inggris itu kadang harus sama tensesnya, tapi kadang juga untuk beberapa kondisi sangat bisa berbeda. Oke, nah sekarang saya akan coba ambil contoh yang tadi, sama seperti tadi. Ya, ini tiga contoh kalimat. Kalau kita lihat Bapak Ibu, konsepnya sama persis seperti soal yang Putin tadi, sama. Kita lihat nomor 1 ya. Di sini semuanya kalimat ini semuanya salah ya. Semuanya kalimat ini salah semua. Hanya kita perlu lihat adalah kesalahannya yang pertama di sini ya. Ini salah karena tidak cocok dengan subjek ya. Karena subjeknya adalah tunggal yaitu Amsterdam. Maka di sini mestinya diganti dengan is. Gitu ya. Yang nomor 2 juga sama. Ini sudah pakai is ya. Ini juga masih sama subjeknya Amsterdam. Harusnya kan betul ya. Harusnya sudah betul. Maaf. Nah, yang membuat is salah ini adalah karena dia tidak cocok dengan keterangan waktu yang ada di sini. Oke. Maaf sebentar. Oke, maaf Bapak Ibu tadi agak tersendak sedikit. Oke, jadi sama ya. Kalau yang tadi salah ini karena tidak cocok dengan subjek. Sementara yang kedua ini dia, kalau kita lihat is-nya hanya dilihat ke Amsterdam. Oh, maaf. Kalau is-nya hanya dilihat, what's happening? Nah, kalau is-nya ini hanya diarahkan ke Amsterdam, itu nggak ada masalah. Hanya saja, di sini sudah ada keterangan waktu. Nah, ini harus lebih dihormati, Bapak Ibu ya. Harus lebih dihormati. Ya, kita lihat, kalau ternyata keterangan waktunya itu berupa lampau misalkan, ya kata kerja ini sudah tidak akan melihat subjeknya siapa. Dia mau tidak mau akan selalu dikembalikan ke bentuk kedua. Ya, sehingga di sini akan dirubah menjadi was. Betul. Yang ketiga, kesalahannya di mana kira-kira Bapak Ibu? Was-nya. Wasnya salah kenapa? Building. Nah, berarti kan? Kalau dari formnya, ini kan to be ya. Ya kan? Was-nya ini to be. Kemudian diikuti oleh apa ini? Bentuk ing. Boleh nggak seperti ini? Boleh nggak? Boleh sekali ya, boleh sekali. Hanya saja ingat bahwa to be itu tidak harus diikuti bentuk ing kan? Dia juga bisa diikuti bentuk ketiga. Contohnya di sini. Nah, to be diikuti bentuk ing dan to be diikuti bentuk ketiga. Ini pasti artinya sudah berbeda. Ini kalimat aktif ya, atau artinya adalah bla bla bla. Sementara ini adalah kalimat pasif. Oh maaf, ya, kalimat pasif yang artinya yang di ya atau di atau ter gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, kota Amsterdam itu membangun atau dibangun di atas tiang-tiang. Dibangun atau membangun? Nah, karena yang cocok adalah konteks yang pasif ya, betul. Dibangun ya. Konteks yang cocok adalah konteks yang pasif, maka kata kerja yang muncul di sini bukan yang to be dengan ing, tapi to be yang diikuti bentuk ketiga. Ya, sehingga di sini bukan building, tapi diganti dengan kata kerja bentuk ketiganya adalah build, begitu.
Ya, kurang lebih begitu. Kesalahan kata kerja itu bisa karena subjek. Ini kesalahan yang pertama tadi, subject verb agreement namanya. Jadi tidak ada kecocokan di antara si subjek dengan verb, itu yang pertama. Yang kedua adalah karena tenses ya. Kata kerja itu bisa dengan mudah berubah ketika tensesnya juga khusus. Dan yang ketiga, rangkaian dari kata kerja itu sendiri yang salah ya. Kalau kita lihat was-nya, was ini dengan Amsterdam nggak ada masalah Bapak Ibu ya. Ini juga tadi pakai was ya. Karena sama-sama tunggal, tapi yang menjadi kesalahan adalah kata kerja yang mengikutinya. Itu karena kita tahu bahwa yang ada di kalimat ini harusnya bentuknya pasif, sehingga building ini harusnya diganti dengan build. Ya, memang kata kerja ini termasuk bagian yang paling bisa dipelajari dan paling banyak diujikan. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu sudah sangat menguasai verb ini, seharusnya skor yang diraih juga harusnya sudah cukup, gitu ya. Dan nanti tinggal soal-soal yang lain. Yuk. Ya, kita akan mencoba mengerjakan ini, Bapak Ibu ya, mengerjakan ini, kemudian kita stop untuk kelas sinkronosnya, kemudian nanti Bapak Ibu akan kami arahkan untuk belajar mandiri seperti kemarin, dan saya sudah siapkan beberapa soal lagi ya, seperti kemarin. Yuk, silahkan dicoba dulu Bapak Ibu ya, saya berikan waktu untuk belajar mandiri dulu. Oh sorry, seperti biasa, saya akan coba contohkan dulu untuk nomor 1 ya. Untuk nomor 1 saya berikan contoh untuk cara mengerjakannya, atau cara strateginya ya. Strategi menjawabnya seperti apa. Kemudian nomor 2, 3, 4, 5 nanti dikerjakan Bapak Ibu sendiri. Oke? Yuk, kita ke nomor 1 dulu. Bapak Ibu, untuk langkah pertama, setiap kali kita mengerjakan soal seperti ini ya, untuk langkah pertama adalah kita cek dulu kata kerjanya. Selalu mulailah dari kata kerja dulu. Ya. Dan soal ini saya pilih dari soal yang terstandar Bapak Ibu. Jadi tidak terlalu mudah, tapi juga tidak yang sulit-sulit sekali ya. Yuk kita lihat. Dari nomor 1, kata kerjanya adalah Required. ya, betul sekali. Terima kasih. Require. Di garis bawah ya? Ya, kalau di garis bawah, kita langsung lihat dulu subjeknya. Subjeknya mana nih? Dari mana sampai mana? Every one of the body's billions of cells. Very good. Sampai sini ya. Ini subjeknya panjang sekali. Yang mau dilihat yang mana? Kalau subjek sepanjang ini. Kalau tadi kan hanya Putin, hanya Amsterdam ya. Sekarang begitu masuk soal, contohnya panjang banget subjeknya. Ini kan ada beberapa kata benda nih. Ada cells, ada billions, ada Everyone. one. Ini kira-kira yang perlu dilihat yang mana Bapak Ibu? Everyone. Everyone. Betul sekali. Prinsipnya adalah Bapak Ibu, maaf saya ganti dulu. Ya, prinsipnya adalah, mohon diperhatikan, kalau di subjek itu ada preposisi, of misalkan, ada 2 bahkan mungkin sampai 3 sampai 4 begitu Bapak Ibu. Yang perlu Bapak Ibu lihat adalah, atau perlu dipegang adalah preposisi yang pertama. Ya, preposisi yang pertama, kemudian lihatlah kata benda atau noun yang muncul sebelumnya. Jadi yang billions ini nggak usah dilihat, cells ini nggak usah dilihat. Ya, cukup yang pertama saja, dan kita lihat jumlahnya berapa di sini. Jumlahnya berapa nih? 1. 1 kan? Tunggal kan? Everyone, setiap satu dari miliaran sel tubuh manusia. Tapi yang dijadikan subjek cuma 1, sampelnya ya. Setiap satu sel itu ya membutuhkan. Nah, karena dia tunggal ya, dan ini juga kata kerjanya bentuk 1. Kalau tunggal berarti kan kata gantinya kita ambilnya kalau nggak he, she, it. Itu kan ya? Dan karena ini benda mati, ya sel dalam arti bukan manusia gitu ya, dia hanya selnya, maka dianggap kata gantinya adalah it. Ya, dan it itu kalau menggunakan kata kerja bentuk 1, maka harus Tambahkan. Iya, betul S. sekali, harus ditambah s di sini ya. It requires. Nah, jadi kesalahannya langsung ketemu, langsung di kata kerjanya ternyata ya. Kalau sudah ketemu yang salah adalah di kata kerjanya di sini, maka yang belakang ini tidak usah dilihat lagi. Ya, jadi kita nggak perlu menganalisa semuanya. Kalau memang layer pertama yaitu menganalisa kata kerja itu sudah jelas salah ya. Kalau kata kerjanya betul, baru kita geser ke bagian yang lain. Oke, silakan Bapak Ibu boleh dicoba untuk nomor 2 sampai dengan nomor 5. Saat ini waktu pukul 14 lebih 17.
Oke, mungkin untuk 4 soal saya berikan waktu 7 menit Bapak Ibu ya. 7 menit sampai dengan pukul 14:25 ya. Pukul 14:25 nanti kita mulai bahas mungkin sekitar 10 menitan, setelah itu kelasnya kita akhiri untuk yang sinkronus ini. Oke. Silakan Bapak Ibu, saya berikan waktu 7 menit dari sekarang, bisa mulai dikerjakan. Boleh buka kamus, boleh tanya sana sini, silakan. Ya. Monggo.
Oke. Saya belum melihat ada jawaban satupun di kolom chat. Ini apakah memang belum dijawab atau dijawab di tempat lain? Mungkin ya, gitu aja deh. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah mencoba. Oke, sudah dikirim. Untuk nomor 2, 3, 4, dan 5. Ini baru masuk satu ya, punya Mas atau Mbak Jan Silalahi atau Bapak atau Ibu. Ini maaf saya tidak bisa melihat langsung. Sudah ada satu jawaban masuk, monggo yang lain kalau punya jawaban yang sama, mudah-mudahan alasannya juga sama. Kalaupun jawabannya berbeda, nggak apa-apa ya. Nanti silakan bisa kita temukan bareng-bareng alasannya. Yuk, kita langsung bahas ya Bapak Ibu ya. Kita langsung bahas saja. Untuk nomor 2, oke. Yang pertama kita cari kata kerjanya dulu ya. Kata kerjanya adalah, kok ada animasinya ya? Oh, hanya satu saja. Oke. Ya, jawabannya sudah muncul. Ini saya lupa tidak menghapus animasinya ya. Jawabannya adalah yang C. Nah, sekarang kita lihat alasannya ya. Alasannya yang pertama begini. Kalau kita lihat Bapak Ibu, kalimat ini punya dua kata kerja. Kata kerja yang pertama adalah are accepted ya, sebagai bentuk pasif, cuma dia negatif ya. Ini menggunakan are. Kalau dia menggunakan are, berarti dia menggunakan simple present. Ya, simple present. Dan kita lihat di sini in science, nah dia menunjukkan sebuah fakta kan, dalam ilmu pengetahuan, the result hasil dari sebuah eksperimen itu tidak akan diterima sampai mereka diduplikasi di laboratorium yang lain. Itu adalah sebuah fakta Bapak Ibu, bukan sebuah kejadian khusus ya. Berbeda dengan misal gini, kemarin saya menduplikasi penelitian, nah, itu kejadian khusus karena waktunya jelas. Sementara kalau untuk nomor 2 ini berupa fakta, sebuah pernyataan bahwa dalam ilmu pengetahuan hasil dari eksperimen itu tidak akan diterima sampai mereka diduplikasi di laboratorium yang lain. Mau duplikasinya kapan silahkan, nggak ada masalah. Tapi yang jelas ini membutuhkan atau menyebutkan sebuah fakta. Ya faktanya begitu. Kalau nggak diduplikasi dulu, ya nggak akan diterima kan gitu gampangnya. Nah, yang membuat C ini menjadi salah karena kok dia tiba-tiba muncul dalam bentuk past. Ya, lihat, dia menggunakan had. Di sini menggunakan had. Ya, had ini menunjukkan keterangan waktu lampau. Padahal yang namanya waktu lampau itu harus betul-betul menunjukkan kegiatan yang dilakukan kemarin, bukan menunjukkan fakta, ya, bukan fakta umum ya, bukan ilmu pengetahuan umum, tapi yang menunjukkan bahwa ada kejadian yang terjadi kemarin. Oke? So, karena ini sifatnya adalah fakta, informasi umum, informasi biasa, maka kita gunakan tenses simple present. Sudah dibuktikan dengan yang pertama, menggunakan are, bukan menggunakan were. Ya. Oleh karena itu, yang kedua juga ini tidak boleh menggunakan had. Harus dikembalikan ke bentuk pertama, yaitu menggunakan have. Ya, kesalahannya di situ. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ke nomor 3. Untuk nomor 3 di sini juga kita cek kata kerjanya dulu. Kita lihat. Kata kerjanya ada 3 di sini. Yang pertama adalah find, yang kedua adalah are, dan yang ketiga adalah ate. Betul. Kita lihat. Untuk find ini kata kerja, subjeknya adalah some people. Ya. Untuk yang are ini subjeknya adalah they. Gitu ya. Kemudian yang terakhir untuk yang ate ini juga kata kerjanya adalah they. Jadi sudah ada 3 klausa di sini. Kita lihat, dari ketiga klausa ini, find, ini bentuk keberapa? Bentuk? Pertama. Are, bentuk keberapa? Pertama. Sementara ate, bentuk keberapa? Bentuk kedua. Dari apa? Perubahan dari apa ini? It. Dari it, betul ya. Yang tadinya dari it, ya. Kemudian menjadi ate di sini. Nah, kalau kita melihat ada 3 klausa dalam sebuah kalimat seperti ini, dan ada satu yang tensisnya berbeda, itu yang kita cek dulu. Karena kalau misalkan kita salahkan yang pertama, kita salahkan yang present, maka mau nggak mau yang A dan yang B akan ikut salah semua kan? Kalau memang tensisnya nggak boleh present. Ini kan present semua nih, bentuk satu semua. Nah, sekarang kita lihat yang paling berbeda dulu. Oh, dia menggunakan kata kerja bentuk kedua. Nah, yang perlu kita cek adalah, adakah keterangan waktu yang menunjukkan itu kejadiannya sudah lampau? Ada nggak? Tidak. Tidak ada. Kita lihat. Betul. Kita lihat dari awal. Ini juga sama seperti nomor 2. Ini hanya menunjukkan sebuah fakta bahwa meskipun sebagian orang menganggap kelelawar itu menakutkan, mereka sebetulnya adalah makhluk yang bermanfaat.
karena mereka makan serangga yang berbahaya. Itu fakta atau kejadian di masa lalu, Bapak Ibu? Statementnya begitu. Meskipun orang menganggap bahwa kelelawar itu menakutkan, mereka sebetulnya itu binatang yang bermanfaat karena mereka makan serangga yang merugikan. Nah, kalimat ini itu atau merujuk kepada sebuah kejadian di masa lalu yang betul-betul udah kejadian kemarin atau sebuah fakta yang pada umumnya diketahui orang. Ya itu yang kedua, fakta. Yang kedua kan, fakta kan, karena dia menunjukkan fakta dan tidak menunjukkan sebuah kronologi kejadian. Berbeda dengan saya kemarin takut kelelawar, sekarang saya sudah tidak takut lagi. Itu beda. Itu betul-betul ada kronologisnya. Ya. Sementara nomor 3 ini tidak. Dia betul-betul hanya menunjukkan sebuah statement, sebuah fakta. Dan sama seperti tadi. Kalau fakta berarti yang dipakai adalah simple present. Makanya bentuk yang at ini harusnya dikembalikan dulu menjadi bentuk yang asli, yaitu it. Ya, bentuk pertama dulu. Karena memang kalau yang namanya fakta, itu semuanya sifatnya kejadiannya adalah berlangsung apa istilahnya, informasi umum saja, tidak merujuk, ya. Yang membedakan antara present dengan past itu, kalau past atau lampau itu harus betul-betul merujuk pada kejadian yang betul-betul kejadiannya itu kemarin atau tadi pagi atau 5 menit yang lalu, itu pokoknya harus sudah lewat gitu ya. Itu baru bisa pakai past tense. Nah, sekarang kita ke nomor 4 Bapak Ibu. Oh maaf, sebelum saya lanjut ke nomor 4, saya ingin menunjukkan ke Bapak Ibu bahwa nomor 1 ini tadi, ini kesalahannya karena subjek ya. Kata requires tidak cocok dengan want. Yang nomor 2 dan nomor 3, ini kesalahannya adalah karena tenses. Ya. Harusnya pakai bentuk 1, malah pakai bentuk kedua. Nah sekarang, nomor 4 dan 5 ini, kesalahannya adalah karena form. Saya berikan bocoran. Kesalahannya adalah karena form. Nah, kita lihat nomor 4. Playwright Frank Shin has. Oke. Nah, kita lihat. Sama, baru kita bahas bareng-bareng ya. Kalau have atau has, itu harus diikuti bentuk Verb 3. 3. Padahal describes di sini bentuk keberapa? Bentuk pertama. Makanya kita coret, kita ganti menjadi describe. Nah, gitu. Yang 5 pun sama. Ada have diikuti. Nah, build. Padahal seharusnya sama persis ya. Have diikuti bentuk ke-3. Mestinya build ini diganti dengan ini. Oke. Nah, ini beberapa contoh Bapak Ibu ya yang menunjukkan bahwa kata kerja atau verb itu adalah bagian kalimat yang betul-betul penting untuk kita kuasai. Baik dari segi kosakatanya, kita punya koleksi vocab tentang verbs itu banyak ya. Yang kedua juga dari bentuk-bentuknya. Kita kenal ada bentuk 1, bentuk kedua, bentuk ketiga, bentuk ing ya. Dan yang terakhir adalah kita paham penggunaannya. Kita paham penggunaannya. Kapan kita pakai to be, kapan kita pakai have atau has ya. Terus kapan kita harus melihat bahwa dia cocok atau tidak dengan subjek dan seterusnya ya. Oleh karena itu memang jenis soal verb ini adalah jenis soal yang paling banyak diujikan, dan saya lihat Bapak Ibu kalau kita lihat nomor 4 dan nomor 5 ini cenderung kelihatannya agak lebih mudah ya. Tapi sebetulnya soal yang saya ambil ini ya soal dari soal TOEFL lama ya yang sudah tidak terpakai. Tapi konsepnya masih sama, masih diujikan juga sampai sekarang ya. Oleh karena itu Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau memang sudah pemahamannya sudah bagus untuk verb ini, seharusnya sudah bisa menghabiskan cukup banyak jawaban yang betul ya untuk mengerjakan soal-soal itu. Oke. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita tutup untuk kelas synchronous ini, untuk kemudian nanti Bapak Ibu boleh belajar mandiri ya. Silakan bisa belajar mandiri. Saya siapkan untuk tautan YouTube-nya, video apa yang perlu dilihat, dan juga soal-soal Google Form yang ada, yang bentuknya seperti ini ya, yang bentuknya adalah error analysis. Hanya perlu saya disclaimer dulu Bapak Ibu, soal-soal yang nanti saya berikan itu tidak semuanya tentang verb ya, tidak semuanya tentang verb. Karena memang sejatinya soal ProTefl itu tidak semuanya tentang verb untuk yang bagian ini. Ya, ada contoh tentang parallelism, ada yang lain, ada campur ya. Saya sengaja berikan campur sehingga harapannya Bapak Ibu nanti bisa mencoba, dan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di pertemuan terakhir besok di hari Rabu. Oke, insya Allah besok kita akan ketemu lagi Bapak Ibu untuk pertemuan terakhir ya, untuk kelas terakhir
untuk bagian grammar, dan rencana kami adalah membuat meeting untuk wrap up ya. Jadi kita akan men-summary atau ada materi-materi yang perlu saya tambahkan, dan juga nanti ya teknisnya agak mirip lah. Nanti akan juga ada kelas independen dan juga Q&A tentunya untuk Bapak Ibu sekalian. Yuk silakan, ada pertanyaan atau tidak Bapak Ibu sebelum kami akhiri? Tidak ada ya? Apakah video ini di-share? Di-share Di ya Pak. recordingnya? Nanti ya, siap. Saya share nanti yang kemarin belum saya share, saya lupa Bapak Ibu ya. Nanti segera saya ambil di Google, kemudian dari Gmail akan saya kirimkan link Zoom dan juga passwordnya untuk bisa diakses nanti. Boleh di-download juga, silahkan. Yap. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga sehat selalu, dan saya akhiri untuk pertemuan siang hari ini. Kita ketemu lagi di hari Rabu besok untuk pertemuan yang terakhir. Terima kasih Bapak Ibu, saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa. wabarakatuh.